Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan masih menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus yang sudah chat di 0816658779 ya. Wah, banyak banget ya. Yang belum dijawab mohon sabar ya. Ya, langsung saja pertanyaan berikutnya ini dari Rahmat di Purworejo. Maaf sebelumnya Pak, saya dari dulu bingung mau usaha apa karena saya punya lahan kosong cukup luas di belakang rumah. Kalau mau beranak ikan gabus dan setelah saya lihat video Bapak di YouTube saya kayak tertarik. Nah sebelumnya saya pengen nanya dulu Pak, nama Bapak sama Bapak ya, kalau pembesaran ikan gabus dalam 11 bulan itu kira-kira sudah bisa dijual nggak Pak? Dan dalam 11 bulan itu 1 kilo bisa berapa ekor Pak? Untuk Pak Rahmat yang ada di Purworejo, kalau untuk usia 11 bulan itu tergantung dari pemberian pakan ya. Dia mau diberi makan pelet atau menggunakan makan daging. Jadi kalau dia menggunakan pelet ya rata-rata 11 bulan ya paling jelek ya sudah mencapai 300 sampai 400 gram ya harusnya ya. 300 sampai 400 gram. Dan kalau 1 kilo bisa berapa ekor ya? 1 kilo bisa isi 2, isi 3 gitu kan. Ya tergantung tadi, kalau diberi makan daging bahkan bisa sampai 1 kilo 1 ekor dalam usia segitu. 11 bulan ya. Oke, berikutnya pertanyaan dari Selamat pagi Pak, saya Niko dari Blora, ingin mencari info tentang ikan gabus ya. Saya mau beli bibit gabus dan menjadi mitra pembesaran. Kemarin kolam belum siap dan sekarang kolam sudah siap tebar. Kalau datang ambil langsung bibitnya hari apa saja? Kalau Minggu saya bisanya Kamis sampai Sabtu ya. Saya rencana ambil bibit pakai motor matic, kalau bisa 3.000 apakah bisa pakai motor matic Pak? Suwun Pak. Bisa Pak, kalau memang mau ngambil sendiri datang ke sini monggo, jam kantor kapan saja, jam 8 sampai jam 4 sore ya. Cuma saran saya kalau memang bisa perjalanannya bisa pakai motor matic enggak apa-apa, perjalanannya pagi sekali atau sore ya menjelang malam gitu, itu akan lebih aman kalau perjalanan menggunakan motor ya, jadi tidak kepanasan ya, sudah mulai dingin. Berikutnya pertanyaan dari Hanif ya. Assalamualaikum, sugeng siang Pak Suwandi, saya Hanif dari Banyu Urip Purworejo. Saya mau bertanya Pak, untuk ikut kemitraan pembesaran ikan gabus tempat Pak Suwandi, apakah ada sistem kontrak dan semacam MOU-nya? Maksudnya, misal saya beli bibit dan pakan di tempat Bapak, agar nanti kemudian bisa panen, saya bisa jual lagi ke Bapak. Kalau ada kontrak atau MOU-nya, saya boleh minta ya Pak, matur suwun ya. Silakan datang aja ke kantor Pak, kalau memang mau melihat kontrak dan MOU-nya. Bisa datang kantor, ya jam kerja ya, jam 8 sampai jam 4 sore ya, silakan datang ke sini saja. Ya, berikutnya dari Bapak Yanuarta yang ada di Cengkareng ya, Cengkareng. Saya pernah membeli bibit nila dalam takaran kiloan Pak Suwandi, kemudian juga pernah membeli bibit ikan patin dalam takaran kiloan. Apakah ikan gabus juga bibitnya bisa dibeli dengan harga kiloan? Ya, dan kalau bisa 1 kilo harga berapa Pak? Ya. Mohon penjelasannya karena memang saya tertarik mau pembesaran ikan gabus dan mohon penjelasan harga bibit kiloannya Pak Suwandi. Terima kasih.
Jadi untuk Pak Yanuarta yang ada di Cengkareng, untuk bibit ikan gabus ada Pak kiloan, kita memang dari dulu sudah menjual bibit kiloan ya. Silahkan nanti kalau memang mau menghubungi, itu per kilonya harganya 80.000 Pak, 80.000 per kilonya bibit ikan gabus ya. Dan mungkin yang jual bibit ikan gabus per kilo baru ada dari sini Pak ya. Silakan nanti bisa menghubungi nomor saya Pak. Lanjutnya, Assalamualaikum, kenalkan saya Topan Setiawan dari Pangandaran ya. Saya mau nanya tentang kolam ya. Saya rencana bikin kolam untuk pembesaran ikan gabus dengan ukuran panjang 75 x 20 dalam kedalaman 3 meter. Wah, besar sekali. Dinding beton ya. Yang saya tanyakan mengenai lantai kolam itu dicor atau lantai tanah Pak, mohon solusinya ya. Jadi kalau kolamnya kolam untuk Pak Topan Setiawan ya di Pangandaran ya, kalau kolamnya beton ya lebih baik beton ya. Jadi kalau memang sudah mau dicor ya dicor aja, jangan menggunakan kolam tanah ya. Keringannya juga lebih bersih ya. Dalam proses panen juga akan lebih mudah ya, daripada menggunakan kolam tanah yang cenderung nanti saat panen pasti akan berlepotan dengan lumpur ya. Baik, lanjut pertanyaan berikutnya. Ya, ini. Assalamualaikum Pak Suwandi, salam sukses selalu. Ya. Saya dari Sumatera, Riau Pak. Riau, Kabupaten Inhil Tembilahan ya, Kabupaten Inhil Tembilahan. Saya sudah jatuh bangun Pak, cuma berapa kali saya terjebak dengan kata sampingan bukan prospek saya ke depan. Mohon izin nih Pak. Saya sudah coba beberapa cara Bapak untuk memulai ikan haruan, seperti mengumpulkan ikan anakan ikan gabus dari alam liar, dari pekarangan. Apakah untuk kolam anakan boleh? Hanya dengan air kolam terpal, dan saya dan adik saya mancing ikan haruan. Apakah bisa jadikan indukan? Bagaimana mengetahui tanda bahwa indukan? Maksudnya gimana ya? Untuk informasi pemasaran ikan gabus di wilayah sekitar 50.000. Terima kasih Pak. Semoga sehat selalu. Ini untuk Pak, siapa ya namanya? Enggak ada namanya ya. Enggak ada namanya. Jadi dari Bapak yang ada di Inhil Tembilahan, Sumatera, Riau. Ya, terjebak kata sampingan. Jadi memang orang mau usaha itu harus meyakinkan dirinya Pak. Jadi seperti yang kita doakan, apa yang kita pikirkan menjadi doa kita juga, apa yang kita ucapkan menjadi doa kita juga. Nih, mau piara gabus, berpikir dulu dari awal niatnya apa? Niatnya mau usaha ikan gabus. Pak, ini usaha ikan gabus hanya untuk sampingan. Ya sudah, sampingan hasilnya. Hasilnya pun juga akan sampingan, tidak akan sebesar hasil pokok Anda. Jadi kalau memang niatnya dari awal itu memang mau serius, apapun resikonya. Ya, kadang usaha tidak semanis yang kita bayangkan. Saat kita memulai belum tentu kita mendapatkan hasil. Bisa jadi dapatkan cemoohan, hinaan, cacian, gunjingan, bulian dari teman saudara, teman saudara dekat dan orang-orang di sekitar kita. Tidak semuanya usaha kita langsung bisa dapat income. Proses itu harus kita jalani dulu. Ya. Dan niatkan kalau memang usaha mau dari awal menjadi pokok, ya pokok. Ini mau jadikan pokok saya. Waktu saya mengambil keputusan untuk menutup semua usaha saya, kemudian saya tekun di ikan gabus, tidak serta-merta 1 tahun pertama saya dapat duit. Saya dapat uang. Awal saya menjalani usaha ini juga banyak jatuh bangun, dihina, dibilang orang gila. Ya, pernah dimuat di media massa, Pak Suwandi itu orang gila. Gabus dipelihara. Demi mempertahankan gabus, menutup bengkelnya
counter HP-nya, jual beli motornya ditutup semuanya. Semua peralatan dijual, karyawan sangoni pulangkan semua, langsung pindah ke gabus. Kayak orang gila kan gitu. Dan menjadi doa betulan, kalau Anda memang sudah semangat, sudah fokus dalam suatu usaha, dan betul-betul meyakini, ya fokus saja. Pasti akan ada jalan keberhasilan di situ. Tetapi kalau usaha itu masih nyambi-nyambi dan doanya sudah bilang, Pak ini untuk sampingan saya, Pak saya mau piara untuk tambah-tambah saja. Ya udah, hasilnya tambah-tambah. Ya, bukan menjadi sesuatu yang pokok. Mudah-mudahan piara gabus bisa untuk nambah-nambah untuk beli uang rokok, Pak. Ya sudah, dapatnya cuma beli rokok. Itu kan doa kita. Ya. Jadi inilah Pak, pentingnya Pak, menjadikan sebuah tujuan kita usahakan gabus. Ya, jadi kemudian fokus Pak salah satu. Nggak ada usaha di budidaya ini yang memang kita bisa nyambi-nyambi yang lain. Karena ini bernyawa Pak. Yang tidak bisa kita tinggal-tinggal dalam waktu yang lama. Mungkin kalau saya punya bengkel, tak tinggal seminggu ada karyawan, oke. Ya, tetapi kalau ikan saya tinggal seminggu, nggak ada yang ngasih makan, sudah selesai. Ya. Jadi apa yang sudah Bapak lakukan ini Pak yang dari Riau, ya silahkan memulai mengumpulkan anakan ikan gabus, lihat di pekarangan. Jadi mulai dari situlah. Ya, jadi memulai dari sesuatu yang ada di sekitar kita dulu. Kalau memang belum bisa mendapatkan bibit, mencoba memproduksi bibit sendiri. Menjinakkan ikan gabus sendiri, seperti yang pernah saya tayangkan di part sebelumnya. Sudah ada tutorialnya bagaimana menjinakkan ikan gabus yang dari alam. Coba. Jam terbang itu akan membuat Anda menjadi mahir dan bisa. Tidak bisa usaha ikan gabus ini hanya dipikirkan suruh karyawan yang ngurusi. Kita tetap harus terjun di situ. Ya, walaupun itu orang ahli perikanan sekalipun, tetapi dia tidak pernah praktek, sama saja nol. Ya, saya punya karyawan orang perikanan, akademi perikanan lagi kan. Tetapi apa? Tetap tidak bisa dilepas begitu saja. Karena apa? Mereka belum pernah terjun di bidang itu. Ya. Lebih baik bukan orang perikanan, tetapi dia fokus di satu bidang dan melakukan dan melakukan terus. Maka dia akan menjadi paham. Ya. Itu ya, pada Bapak. Kemudian silakan mencoba. Walaupun itu dari indukan pancingan, dicoba pasti akan berhasil. Oke, tetap masih di dunia ikan gabus, yang kemana-mana. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.